Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edo Abrizana Putra. Dalam video ini saya akan mencoba berbagi kisah pengalaman ya, untuk bagi teman-teman CPNI Cutiji Korea Selatan khususnya. Pemberkasan yang disertai dengan medical check up tanggal 15 Juni 15 kemarin. Itu saya mendapatkan panggilan untuk melakukan pemberkasan dan medical check up dalam proses akhir program Cutiji Korea Selatan. Dan apa saja tahap-tahapnya akan saya jabarkan dalam video berikut ini. Oke, yang pertama itu adalah untuk proses medical check up. Tentunya kita ke rumah sakit dulu ya, yang sudah ditentukan oleh pihak PPDMI. Dan kebetulan saya dapat di Rumah Sakit Bakti Asih Tangerang, Banten ya. Saat pertama kali saya ke sana, tentunya saya cari kos dulu, karena saya datang sebelum tanggal 15, yaitu tanggal 14, dan saya cari penginapan di sana. Nah, itu ada penginapan, ya sebenarnya bukan penginapan sih ya, cuma jatuhnya rumah-rumah warga yang disewakan gitu, dan harganya kalau nggak salah semalam itu 125.000. Hari berikutnya, tanggal 15, kumpul ya. Jadi kita pagi itu jam 7 kumpul di parkiran Rumah Sakit Bakti Asih Tangerang. Dan setelah itu dibagi ke dalam dua kelompok. Ada 77 orang CPNI Korea Cutiji Korea Selatan dibagi menjadi dua kelompok. Dan setelah dibagi, kita disuruh masuk ke rumah sakit ya, langsung masuk ke ruangannya itu. Dibagi juga ke dalam dua ruangan ya. Dan setibanya di ruangan itu nanti ada arahan dari dokter tentang tahap-tahap yang akan dilakukan saat medical check up nanti. Nah, setelah itu kita akan disuruh ngisi form ya. Setelah itu tak lama kemudian nanti akan dipanggil per 5 orang ya, per 5 orang untuk melakukan pendaftaran dulu nih, pendaftaran medical check up. Barulah tahap medical check up dilakukan ya. Tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap radiologi. Nah, ini tahap-tahap yang sangat ditakutkan ya, bagi CPNI Korea Selatan, karena di sini adalah yang mana punya penyakit TBC atau all TBC atau yang berkaitan dengan penyakit paru-paru. Nah, ini bisa terdeteksi di ruangan ini, yaitu radiologi. Dan yang kedua, saat itu saya masuk ke ruangan tes telinga kanan dicek, telinga kiri juga dicek. Kita disuruh pakai headphone tuh, headphone ya gitu ya. Nanti kalau seandainya mendengarkan bunyi suara, tekan pencet. Kalau mendengarkan suara, pencet. Nah, gitu-gitu doang. Nah, terus habis itu saya masuk ke ruang ganti baju pasien. Nah, setelah pakai baju pasien tersebut, saya waktu itu melakukan tes darah ya. Tes darah itu tangan ini diambil sampel darahnya sebanyak 1 tabung suntik itu. Setelah itu tes urin. Nah, tes urin seperti biasa. Tips untuk tes urin ini, saya sih sebelum medical check up itu minum air putih banyak-banyak emang. Terus berikutnya yang kelima ini ya, tes fisik. Nah, setelah itu baru ke tes buta warna. Tes buta warna seperti biasa, tebak angka-angka, terus mengikuti garis-garis. Dan setelah itu tinggi dan berat badan. Usahakan tinggi dan berat badannya proporsional ya.
Terus ada kegelapan tensi. Nah, di tensi ini banyak yang kemarin tensinya tinggi. Kenapa? Karena sebelum pemberkasan itu rata-rata kan teman-teman dari Sumatera ataupun Jawa datang itu pada subuh, ya. Dan datangnya subuh, paginya medical check up, paginya ukur tensi. Ya tentu saja ritme detak jantung pasti meningkat gitu ya. Setelah itu ada yang terakhir adalah ketajaman mata. Nah, ketajaman mata ini sama seperti tes ini ya, tes minus mata. Ini untuk ketajaman mata emang kalau di peraturan yang diterbitkan oleh HRD Korea untuk mata itu tidak ada batasnya ya, walaupun minus 1, 2, 3 itu tidak masalah, namun harus dijaga matanya ya. Dan setelah itu kita akan kembali ke ruangan, dan di ruangan itu bapak-bapak atau ibu-ibu dari BP2MI sudah menyambut, dan langkah berikutnya kita melakukan pemberkasan dokumen-dokumen. Nah, di sini pemberkasan, adapun berkas-berkas yang harus disediakan, pertama adalah biaya visa ya. Biaya untuk apply visa itu sebanyak Rp1.104.000 dan itu nanti akan dibayarkan secara tunai di sana. Terus yang kedua adalah kwitansi BPJS yang sudah dibayarkan waktu prelim saat itu. Kalau tidak pun, kalau misalkan lupa atau belum bayar pun nggak apa-apa, nanti seandainya ada jadwal keberangkatan dan di karantina itu akan diurus ya, langsung dibayar di sana. Terus membawa sertifikat vaksin 1, 2, dan 3, dan ini sertifikatnya ini dicetak ke dalam kertas A4, dibikin 2 rangkap, dan itu di print warna. Jangan lupa di print warna, kalau bisa sebesar kertas A4 ya. Saya punya contohnya sebentar. Saya punya contohnya. Nah, itu seperti ini ya, nah, seperti ini, cuma ini tidak dianjurkan. Kalau bisa yang besar, ukuran A4, nah, sebesar ini. Jadi intinya kelihatan sih, semua nomor-nomor, angka-angka di sini kelihatan. Dan berikutnya ada print warna paspor 3 lembar ukuran tetap. Nah, print warna paspor ukuran tetap itu maksudnya tuh printnya itu tidak boleh dirubah-rubah ukurannya, harus sesuai dengan ukuran paspor asli. Contohnya seperti ini ya. Saya ada bawa mana ya? Nah, print paspornya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, seret. Nah, itu ukurannya sesuai dengan paspor, besar paspor. Jadi tidak boleh dibesarkan dan tidak boleh dikecilkan. Seperti itu. Terus ada lagi SKCK asli yang masa berlakunya 3 bulan ya. SKCK asli yang masa berlakunya 3 bulan karena nanti yang dikumpulkan itu SKCK yang aslinya ya. Dan masa berlakunya itu 3 bulan saat terbit. Saat terbit ya. Contohnya waktu saya itu SKCK-nya terbit yang saya bikin di Polda Padang ya, Sumatera Barat itu tanggal 26 April. Kalau dihitung 3 bulan habisnya 26 Juli itu sudah habis ya. Sementara saya waktu itu pemberkasan tanggal 15 Juni dan masih ada masa waktunya 1,5 bulan lagi. Dan itu bisa dipakai ya. Jadi seandainya dibikin tanggal 26 April dan sudah melewati 3 bulan, habisnya pada 26 Juli atau masa aktifnya setelah 26 Juli, itu tidak berlaku lagi. Dianjurkan untuk bikin lagi. Memang harus dibikin lagi karena nanti kalaupun lewat dari batas 3 bulan itu nanti akan disuruh bikin lagi ya. Jadi sayang waktunya. Baru saat pemberkasan itu semua harus dilengkapi. Dan kalau sudah lengkap, medical check up sudah keluar, itu dalam 1 minggu sudah bisa diajukan ke KIVAC ya, Korean Application Center.
Dan setelah itu membawa asli dan 3 lembar fotokopi legalisir. Pertama itu ada KK. KK itu bagi yang sudah mempunyai barcode, yang sudah punya barcode kakaknya seperti ini. Nah ini, kalau sudah punya barcode yang seperti ini, itu tidak usah dilegalisir lagi. Namun kalau tidak punya barcode, segera dilegalisir di Capil ya, masing-masing daerah. Terus ada ijazah SMK. Nah ini ijazah SMK ini fotokopi legalisir ya, yang legalisirnya cuma 3 saja, 3 lembar. Terus surat izin orang tua yang terbaru menggunakan materai 10.000. Nah seperti itu. Dan langkah berikutnya atau syarat berikutnya 2 lembar materai 10.000. 2 lembar materai 10.000. Dan berikutnya akan disuruh membawa map berwarna ya. Nah tiap pemberkasan itu warna mapnya berbeda-beda. Kebetulan pada saat saya pemberkasan itu warna mapnya warna kuning. Dan pas foto 3,5 x 4,5 cm berlatar putih ya. Nah ini kalau di pengumuman sih 5 lembar doang. Kami cuma dibawa aja 10 lembar buat jaga-jaga. Terus mengenakan kemeja putih panjang, celana panjang, berdasi, dan rambut maksimal 2 cm. Nah, untuk permasalahan rambut ini kadang tidak disuruh potong, kadang ada juga disuruh. Namun pada saat saya pemberkasan kemarin itu tidak disuruh ya. Cuma saya gunting rambut aja, inisiatif sendiri. Terus disertai dengan hasil pemeriksaan psikologi. Nah, hasil pemeriksaan psikologi dan mengunduh formulir visa. Nah, formulir visa itu ini yang akan digunakan nanti untuk pengajuan visa, dan ini wajib di print ya. Kalau seandainya tidak ada, nanti di pemberkasan juga dikasih kok sama ini, sama bapak-bapak BP2MI-nya itu. Nah di sini nanti kita akan mengisi. Ini jangan diisi di rumah ya. Ini diisi di satu pemberkasan karena nanti akan diejakan satu persatu. Warna kuning dan berukuran A4 gitu. Dan berikutnya ada berkas terakhir ya, formulir E9. Formulir E9 nah seperti ini, formulir E9, pernyataan untuk kualifikasi visa E9. Nah, ini nanti juga di sana diisi, jangan diisi di rumah. Ya, cukup sudah untuk pemberkasan. Namun ada beberapa tambahan untuk pemberkasan yang tidak diinformasikan di pengumuman website BP2MI ya. Adapun itu adalah yang akan digunakan untuk persyaratan medical check up. Pertama ada print paspor. Oke, print paspor. Yang kedua ada fotokopi paspor. Nah, print paspor ini hitam putih saja, nggak masalah. Yang dilihat itu huruf-hurufnya ya, nomor ID itu. Terus fotokopi paspor. Terus apalagi nih? KTP, fotokopi KTP. Itu banyak kemarin yang ketinggalan. Fotokopi KTP. Dan tentunya foto. Foto apapun itu, ukurannya, latarnya terserah. Ya itu saja mungkin teman-teman sekalian. Dan adapun pertanyaan-pertanyaan terkait persyaratan atau tips-tips untuk lulus medical check up dan pemberkasan, silakan komen di bawah dan tanyakan di bawah. Insya Allah akan saya jawab. Untuk tahap selanjutnya itu penerbangan untuk ke Korea Selatan. Doakan semoga kita semua, teman-teman pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan, diberi kesehatan. Tentunya kesehatannya dijaga ya. Tidur tuh sangat dijaga, karena kalau tidur, kalau begadang malamnya tensi dipastikan pasti tinggi. Nah, ini dijaga betul. Semoga kita bisa fit, dinyatakan fit to work ya, dan segera terbang ke Korea Selatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk videonya cukup sampai sekian. Mungkin di video berikutnya, dan insya Allah sampai ke Korea nanti, sampai saya pulang ke Korea nanti, saya akan membuat video-video vlog berupa ya perjalanan saya sehari-hari dan info bermanfaat yang lainnya. Oke, sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semoga sehat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa di Korea Selatan menggunakan jaket kuning. Salam.